Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Uzri dengan nomor NIM 2130110010. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Apa aja sih alat yang ada di laboratorium kimia? Yang pertama yaitu adalah gelas kimia atau sering disebut juga dengan beker gelas. Beker gelas atau gelas kimia terbuat dari gelas. Terdapat beberapa ukuran dari gelas kimia ini, yaitu dari 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, bahkan 2000 ml. Gelas kimia ini tidak digunakan untuk alat ukur, tetapi digunakan untuk melarutkan suatu zat sebagai wadah dari suatu zat dan wadah untuk memanaskan suatu zat maupun larutan. Yang kedua adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini terbuat dari gelas. Ada beberapa ukuran dari Erlenmeyer, mulai dari 25 ml sampai 5000 ml. Erlenmeyer ini berfungsi sebagai wadah titrasi pada proses filtrasi. Yang selanjutnya yaitu adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi terbuat dari gelas, sedangkan rak tabung reaksi terbuat dari kayu. Tabung reaksi berguna untuk mencampurkan atau mereaksikan dua zat atau lebih. Tabung reaksi ini juga bisa dibantu dengan penjepit dalam proses pemanasan suatu reaksi. Yang selanjutnya yaitu adalah penjepit. Penjepit terbuat dari kayu. Penjepit ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi dalam proses pemanasan tabung reaksi. Selanjutnya yaitu adalah gelas ukur. Gelas ukur ini terbuat dari gelas. Gelas ukur memiliki skala pengukuran yang berbeda, mulai dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, sampai dengan 1000 ml. Yang selanjutnya adalah pipet ukur. Pipet ukur terbuat dari gelas. Pipet ukur ini memiliki skala pengukuran, mulai dari 5 ml, 10 ml, dan 25 ml. Pipet ukur ini berfungsi untuk mengambil larutan dalam jumlah tertentu, tetapi memiliki ketelitian yang tinggi. Yang selanjutnya adalah pipet volume atau disebut juga dengan pipet gondok karena menggelembung pada bagian lehernya. Pipet ini terbuat dari gelas dan memiliki beberapa skala ukur, mulai dari 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, dan 50 ml. Pipet ini digunakan untuk mengambil sejumlah larutan dalam jumlah tertentu dengan memiliki ketelitian yang tinggi. Yang selanjutnya adalah rubber bulb atau disebut juga dengan pipet filler. Pipet ini terbuat dari karet. Pipet ini berfungsi sebagai alat bantu penghisap larutan dan alat ini dikombinasikan dengan pipet volume atau pipet ukur. Yang selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes terbuat dari gelas. Pipet ini berfungsi untuk memindahkan suatu larutan dari wadah ke satu ke wadah yang lainnya dalam jumlah kecil. Yang selanjutnya adalah labu volumetri. Labu ini terbuat dari gelas dan memiliki ukuran mulai dari 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, bahkan 2000 ml. Labu ini digunakan untuk pembuatan larutan dan pengenceran larutan dengan volume tertentu. Labu volumetri ini tidak boleh digunakan untuk larutan yang panas karena labu ini dapat memuai dan juga tidak bisa digunakan untuk alat ukur. Yang selanjutnya adalah termometer. Termometer ini terbuat dari gelas. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan. Yang selanjutnya adalah batang pengadu. Batang pengadu ini terbuat dari gelas. Batang pengadu ini digunakan untuk membantu dalam pencampuran larutan dan dapat juga membantu dalam dekomposisi larutan dari suatu wadah ke wadah yang lainnya. Yang selanjutnya adalah spatula. Spatula adalah logam yang terbuat dari stainless steel yang digunakan untuk membantu dalam mengambil bahan kimia baik itu berupa padatan maupun kristal. Yang selanjutnya adalah bunsen. Bunsen ini terbuat dari gelas. Bunsen ini diisikan dengan spiritus di dalamnya.
Bunsen ini berfungsi untuk dalam proses pemanasan suatu bahan kimia atau suatu reaksi kimia. Selanjutnya adalah kaki tiga dan kain kasar. Kaki tiga terbuat dari besi yang berbentuk meja dengan memiliki kaki tiga. Alat ini merupakan pasangan dari bunsen ketika dalam proses pemanasan suatu reaksi kimia. Yang selanjutnya adalah kawat asbes atau disebut juga dengan kawat kasar. Kawat kasar atau kawat asbes ini terbuat dari kawat atau tembaga atau seng dengan dilapisi dengan asbes. Kawat kasar ini digunakan sebagai alas yang diletakkan pada kaki tiga dan berfungsi dalam pemerataan panas. Selanjutnya adalah cawan konselin atau disebut juga dengan cawan penguat. Cawan ini terbuat dari konselin. Cawan ini digunakan sebagai tempat atau wadah penguapan suatu zat. Yang selanjutnya adalah kaca arloji. Kaca arloji terbuat dari gelas. Kaca ini berfungsi sebagai untuk wadah penyimpanan zat padat maupun pekat dan juga berfungsi sebagai penutup wadah dalam proses penguapan. Yang selanjutnya adalah mortil dan stampel atau disebut juga dengan alu. Alat ini terbuat dari keramik dengan ukuran yang tertentu. Alat ini digunakan untuk menghaluskan suatu bahan kimia. Yang selanjutnya adalah buret. Buret terbuat dari gelas. Buret berfungsi untuk proses filtrasi, di mana terdapat keran yang di ujung buret yang berfungsi untuk menghentikan filtrasi. Selanjutnya adalah statif dan klem. Statif dan klem terbuat dari besi atau baja. Statif berfungsi sebagai penyokong, sedangkan klem berfungsi sebagai penjepit. Jadi, fungsi dari statif dan klem ini yaitu sebagai penyokong dan penjepit biuret pada proses filtrasi. Yang selanjutnya adalah corong. Corong terbuat dari gelas. Corong ini juga memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Corong berfungsi sebagai memindahkan suatu larutan, baik dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya. Dan juga corong ini juga bisa dipakai sebagai proses penyaringan dengan meletakkan kertas saring di atasnya. Yang selanjutnya adalah plat tetes. Plat tetes ini terbuat dari keramik putih. Plat tetes ini berfungsi untuk melihat suatu endapan atau warna yang terjadi dari hasil sebuah reaksi. Yang selanjutnya adalah corong pisah. Corong pisah terbuat dari gelas dengan katup yang di bawahnya. Corong pisah ini berfungsi untuk memisahkan suatu cairan dari satu cairannya satu dan satu cairan yang lainnya. Corong pisah ini berfungsi untuk pemisahan cairan dengan jenis yang berbeda. Yang selanjutnya adalah corong banar. Corong banar ini terbuat dari keramik putih. Corong ini berfungsi dalam penyaringan cairan agar bisa memisahkan dengan endapan. Yang selanjutnya adalah elemer hisap. Elemer hisap ini terbuat dari gelas kaca. Alat ini dipasangkan pada corong banar dan pada lehernya terdapat cabang yang menghubungkan dengan alat penyedot. Yang selanjutnya adalah timbangan elektrik. Timbangan ini berfungsi sebagai menimbang atau mengukur massa secara tepat. Mungkin hanya sekian video singkat dari saya. Apabila ada salah yang janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.